Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai perbedaan grafika komputer dan image processing. Sebelum lanjut ke materi, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, di mana yang pertama ada Andri Rozaldin dengan NIM 1S19048. Kemudian ada saya sendiri, Ratri Pramudita Rahmayani dengan NIM 1S19075. Kemudian ada Hadijah Nisa Ifayatin dengan NIM 1S1200008. Kemudian ada Lode Muhammad Ilham dengan NIM 1S1200030. Lalu ada Yusril Usman dengan NIM 1S1200054. Lalu ada Ita Puspita dengan NIM 1S1200072. Lalu ada Nur Rahmat Hidayah Karismadi dengan NIM 1S1200086. Lalu yang terakhir ada Warham Aliansa dengan NIM 1S1200102. Nah, baiklah, akan masuk ke materi yang pertama, di mana materi yang pertama itu berjudul pengertian grafika komputer dan image processing. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Warham Aliansa dengan NIM S1S1200102. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian grafika komputer dan image processing. Grafika komputer adalah sebuah ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Adapun bentuk sederhana dari grafik komputer adalah grafika komputer 2G yang kemudian berkembang menjadi grafik komputer 3G, pemrosesan citra atau image processing, dan pengenalan pola atau pattern recognition. Dan istilah grafika komputer ditemukan pada tahun 1960 oleh William Peter. Grafik komputer sering dikenal juga dengan istilah visualisasi data. Dan kali ini kita masuk di pengertian image processing. Image processing adalah suatu bentuk pengolahan atau pemrosesan sinyal dengan input berupa gambar atau image dan ditransformasikan menjadi gambar lain sebagai keluarannya. Dengan teknik tertentu, image processing dilakukan untuk memperbaiki kesalahan data sinyal gambar yang terjadi akibat transmisi dan selama akuisisi sinyal, serta untuk meningkatkan kualitas penampakan gambar agar lebih mudah diinterpretasi oleh sistem penglihatan manusia, baik dengan melakukan manipulasi dan juga penganalisan terhadap gambar. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Untuk materi selanjutnya mengenai pengelompokan image processing, yaitu materi kedua, kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang pengelompokan processing image. Untuk melakukan proses image, itu dapat dikelompokkan berdasarkan dari tujuan transformasinya, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada image enhancement atau peningkatan kualitas gambar. Kemudian yang kedua ada image restoration atau pemulihan gambar. Yang ketiga image compression atau kompresi gambar. Dan yang terakhir adalah image representation and modeling atau representasi dan permodelan gambar. Kita langsung untuk image processing yang pertama, yaitu image enhancement, di mana pada tahapan ini seringkali dikenal dengan pre-processing, yaitu operasi peningkatan kualitas gambar yang berfungsi untuk meningkatkan fitur tertentu pada citra, sehingga tingkat keberhasilan dalam pengolahan gambar berikutnya itu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Operasi ini lebih banyak berhubungan dengan penajaman dari fitur tertentu pada gambar. Nah, misalnya kita ingin meningkatkan kualitas gambar, kita dapat melakukannya secara manual ataupun otomatis dengan menggunakan program atau bantuan aplikasi-aplikasi lainnya.
Untuk melakukan proses image enhancement ini ada beberapa teknik yang dapat kita perhatikan untuk mencobanya berdasarkan cakupan pada operasinya. Di sini ada operasi titik, operasi spasial, operasi transformasi, dan fast Fourier transform atau FFT. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ini adalah image restoration atau pemulihan gambar. Operasi pemulihan gambar itu bertujuan untuk mengembalikan kondisi gambar yang telah rusak atau cacat. Dengan kata lain, kita dapat merekonstruksi gambar yang sebelumnya telah diambil, namun pada kondisi awalnya tersebut itu menyebabkan penurunan kualitas gambar, misalnya mengalami suatu degradasi. Nah, degradasi dalam hal ini itu maksudnya gambar itu menjadi lebih agak kabur gitu, sehingga menurunkan kualitas gambar. Blurnya itu dapat terjadi karena banyak faktor, misalnya karena pergerakan selama pengambilan gambar oleh alat optik kamera ya. Kemudian yang kedua ini juga bisa dikarenakan oleh penggunaan alat optik yang belum fokus. Kemudian ada penggunaan lensa dengan sudut yang lebar, gangguan atmosfer, pencahayaan yang singkat sehingga mengurangi jumlah foton yang ditangkap oleh alat optik, serta masih banyak jenis gangguan-gangguan yang lainnya ya. Nah, citra yang tertangkap oleh alat-alat optik seperti mata, kamera, dan sebagainya itu sebenarnya merupakan citra yang sudah mengalami degradasi. Selanjutnya di sini yang ketiga, ada pada slide selanjutnya. Nah, ini untuk pengelompokan yang ketiga yaitu image compression atau kompresi gambar. Nah, kompresi gambar ini bertujuan untuk minimalkan jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan citra. Hal ini sangat berguna apabila Anda ingin mengirimkan gambar berukuran besar. Nah, kita dapat mengecilkannya menggunakan teknik ini ya, image compression atau kompresi gambar. Maka dari itu, kompresi gambar itu dapat memadatkan ukuran gambar menjadi lebih kecil dari ukuran asli sehingga waktu yang diperlukan untuk mentransfer gambar juga akan lebih cepat. Ada dua tipe di sini. Tipe utama dalam kompresi data, yaitu kompresi tipe lossless dan kompresi tipe lossy. Nah, untuk tipe lossy sendiri adalah kompresi yang dimana terdapat data yang hilang selama proses kompresi. Akibatnya itu kualitas yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada kualitas data asli. Sementara itu ya untuk tipe lossless tidak menghilangkan informasi setelah proses kompresi terjadi. Akibatnya kualitas citra hasil kompresi juga tidak berkurang, jadi masih sama saja ya. Ada yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses kompresi gambar ini. Yang pertama adalah resolusi, kemudian yang kedua adalah kedalaman bit, dan yang ketiga itu adalah redundancy. Selanjutnya yang terakhir adalah image representation and modeling atau representasi dan permodelan gambar. Nah, representasi ini mengacu pada data konversi dari hasil segmentasi ke bentuk yang lebih sesuai untuk proses pengolahan pada komputer. Keputusan pertama yang harus sudah dihasilkan pada tahap ini adalah data yang akan diproses dalam batasan-batasan atau daerah yang lengkap. Nah, batasan representasi ini digunakan untuk menekankan pada karakteristik bentuk luar, dan area representasi yang digunakan untuk penekanan pada karakteristik dalam sebagai contoh tekstur. Setelah data telah direpresentasikan ke bentuk tipe yang lebih sesuai, tahap selanjutnya adalah menguraikan data. Nah, baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Materi yang selanjutnya, materi ketiga, kepada pemateri saya persilahkan. Perbedaan GraphCom dan image processing. Grafika komputer berorientasi vektor menggunakan hasil model 2 dimensi atau 3 dimensi. Hasil realistik cenderung mempelajari konsep dan implementasi metode untuk pembangkitan citra atau animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Pada image processing berorientasi pixel mengolah data citra untuk mendapatkan interpretasi 2 dimensi atau 3 dimensi, menitik beratkan pada manipulasi citra sesuai dengan keperluan user. Contoh grafika komputer dan image processing. Grafika komputer pada bidang hiburan, contoh dalam sebuah film seperti Doraemon.
pada bidang pendidikan, contohnya sebuah presentasi. Contoh lainnya yaitu video game, computer art, computer aided design dalam kurung CAD, computer aided software engineering dalam kurung CASE, virtual reality, visualisasi data, dan pengolahan citra. Contoh pada pengolahan citra, image processing. Bidang kesehatan digunakan untuk ronsen tubuh manusia yang berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan di tubuh. Bidang visual bisa digunakan untuk pemotretan lewat satelit, GPS, foto kamera, dan lain-lain. Digunakan untuk mikroskop elektron dan pengolahan citra. Baiklah, terima kasih juga kepada pemateri ketiga. Untuk materi keempat yang berjudul geometri, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Saldin dengan NIM S1119008, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu geometri. Jadi dalam bahasa Yunani, geometri adalah terbagi dari dua suku kata. Geo artinya bumi, metron artinya pengukuran. Jadi dalam ilmu bangunan atau ilmu ukur adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Dan secara umum, geometri adalah suatu ilmu di dalam sistematika yang di dalamnya mempelajari garis ruang dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, jenis geometri yang pertama, geometri bidang, yaitu mempelajari tentang garis, kurva, sudut, dan poligon dalam bidang. Yang kedua, geometri bangun ruang yang mempelajari tentang kerucut, bola, silinder, dan kurva polihedra dalam ruang 3 dimensi. Yang ketiga, geometri deskriptif, teknik matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan geometri dari permukaan 3 dimensi pada suatu permukaan bidang. Yang keempat, geometri analitik, aplikasi metode aljabar pada geometri di mana garis-garis dan kurva dinyatakan dalam persamaan aljabar. Yang kelima, geometri barisan bilangan. Barisan geometri merupakan salah satu materi dalam pelajaran matematika untuk SMA. Barisan geometri ini tidak sama dengan barisan aritmatika. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri keempat. Untuk pemateri kelima yang berjudul animasi, pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi animasi. Langsung saja pengertian animasi. Animasi komputer adalah seni menghasilkan gambar bergerak dengan sendiri melalui penggunaan komputer dan merupakan sebagian bidang komputer grafik dan animasi. Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dari pembuatan karakter, mengatur gerakan pemain dan kamera, memberi suara, serta spesial efeknya semuanya dikerjakan dengan komputer. Animasi semakin banyak dihasilkan melalui grafik komputer 3D, walaupun grafik komputer 2D masih banyak ada. Selanjutnya, animasi dapat dikategorikan. Yang pertama, animasi tradisional adalah kategori animasi yang sudah berumur sangat tua. Disebut tradisional karena teknik dan model animasi inilah yang digunakan untuk pengembangan awal animasi di media layar kaca seperti TV dan layar perak seperti bioskop. Selanjutnya, stop motion animasi adalah animasi yang menggunakan media perekam, misalnya kamera, untuk menangkap pergerakan objek yang digerakkan sedikit demi sedikit. Yang
Ketiga, komputer grafik animasi. Animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer, dari pembuatan karakter, mengatur gerakan pemain dan kamera, memberikan suara, serta spesial efeknya semuanya dikerjakan dengan komputer. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kelima. Untuk materi keenam berjudul rendering, pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang rendering. Rendering atau pengecatan adalah sebuah cara dalam grafika komputer untuk membuat pemandangan nampak nyata atau visualisasi objek 3D menjadi real. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendering yaitu faktor cahaya atau lighting, sifat atau karakteristik bahan, dan posisi kamera. Adapun metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi permukaan untuk membantu rendering ada 4, yaitu metode ruang objek, metode ruang citra, metode backface, dan metode depth buffer. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri keenam. Materi yang ketujuh, pengertian citra. Kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang citra, di mana pengelolaan citra adalah salah satu cabang dari ilmu informatika, seperti yang dijelaskan di PPT yang ada di sini, yaitu pengolahan citra berkutat pada usaha untuk melakukan transformasi suatu citra atau gambar menjadi citra lain dengan menggunakan teknik tertentu. Pada intinya, pengolahan citra dilakukan untuk memperbaiki kualitas gambar, dilihat dari aspek radiometrik atau peningkatan kontras, transformasi warna, dan retorasi citra. Dan dari aspek geometri, diantaranya itu rotasi, translasi, skala, transformasi geometrik. Dalam melakukan perbaikan atau pengeditan gambar tersebut digunakan berbagai macam algoritma yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk operasi pengolahan citra itu diantaranya ada perbaikan kualitas citra atau yang kita kenal dengan image enhancement, kemudian ada pemugaran citra atau image restoration, dan pemampatan citra atau image compression, segmentasi citra, image segmentation, dan pengorakan citra atau image analysis, dan yang terakhir itu rekonstruksi citra atau image reconstruction. Dan selanjutnya untuk pemanfaatan dari pengolahan citra sendiri itu ada 4 bidang, di mana kita gunakan di bidang medis, bidang industri, bidang militer, dan bidang keamanan. Di mana untuk bidang medis, pada bidang ini tentunya kita pernah mengetahui adanya digital radiografi atau ronsen, MRI atau magnetic resonance imaging, dan sebagainya. Secara prinsip, aplikasi tersebut berfungsi untuk melakukan pencitraan yang digunakan untuk analisis medis. Yang membedakan hanyalah modalitas pencitraan dan target pencitraannya. Kemudian untuk bidang industri itu sendiri, pengolahan citra telah diaplikasikan dalam bidang industri, khususnya industri manufaktur, seperti sistem safety, quality control, dan pengembangan kendaraan yang dipandu otomatis oleh komputer atau mesin. Selanjutnya yaitu bidang militer, di mana sudah tentu bidang militer sangat membutuhkan pengolahan citra untuk pengolahan citra dan analisis objek-objek visual seperti citra radar untuk menganalisis keberadaan objek secara otomatis. Penerapan lain juga telah dikembangkan suatu sistem pemandu misi untuk mendeteksi target. Selanjutnya untuk bidang keamanan dan ketertiban, saat ini telah banyak dikembangkan peralatan untuk kebutuhan surveillance, yaitu berbagai jenis CCTV dan juga video recorder seperti yang saya gunakan sekarang ini. Berkembangnya peralatan tersebut terjadi mengingat pentingnya keamanan
sehingga dengan adanya sistem CCTV mampu memonitor suatu objek tertentu tanpa henti. Pengembangan berikutnya adalah pengembangan sistem pendeteksi gerak, pendeteksi manusia menggunakan teknik biometrik seperti sidik jari, wajah, iris, dan pengenalan tangan juga telah berkembang. Mungkin sekian saja materi tentang pemanfaatan pengolahan citra. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada pemateri 7 dan pemateri-pemateri sebelumnya. Akhir dari materi ini adalah kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu grafika komputer merupakan teknik untuk membuat gambar objek sesuai dengan objek tersebut di alam nyata, kayak realismenya, yang akan bertujuan menghasilkan gambar atau citra yang sama dengan dunia nyata gitu. Sedangkan image processing itu merupakan metode untuk mengolah gambar atau image ke dalam bentuk digital untuk tujuan yang tertentu. Itu. Baiklah, sekian materi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.